من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله, kembali kita mempelajari dari kitab Hadis Al-Arba'in yang kita masih berada di hadis yang kedua. Walaupun suasana kita seperti zaman-zaman dulu. Nah, ada seorang ulama itu Masya Allah belajar dengan lampu yang bisa dimatikan, yang pakai minyak itu. Ketika ada pembicaraan perdebatan dengan Al-Imam Ibn Hazm. Ibn Hazm ini ulama, tapi orang kaya hebat, orang tua. Ibn Hazm mengatakan, maaf wahai saudaraku, saya tidak bisa berdiskusi denganmu dengan diskusi yang begitu dalam perkara ilmu fikih, karena aku belajar di antara zahab wa fiddah, di antara emas dan perak, lambangkan karena kekayaan. Kemudian ulama tersebut mengatakan, ana juga minta maaf kepadamu wahai saudaraku, karena saya juga belajar di lampu-lampu, di pos-pos itu. Di rumah tak ada lampunya, dia hanya numpang di pos. Dia belajar seperti itu. Jadi, subhanallah, ahibati fillah, kalau sudah kita merasakan nikmatnya belajar, berhenti belajar, bukanlah berhenti belajar karena keadaan dan kondisi. Bahkan terkadang semakin melihat atau semakin kita merasakan bagaimana nikmatnya di dalam belajar, kita tidak akan peduli dengan kondisi dan keadaan. Baik, ahibati fillah, kemarin kita sudah membahas beriman kepada malaikat-malaikat. Setelah beriman kepada Allah, an tu'mina billah, ketika malaikat Jibril bertanya kepada Rasul tentang iman, fa akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman. Lalu Rasulullah mengatakan, an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Dan ini sudah kita bahas, apa cakupan-cakupan beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, engkau juga beriman kepada malaikat-malaikatnya. Dan ini juga kita sudah bahas.
wa kutubihi, dan kitab-kitabnya. Inilah yang akan kita bahas insyaallah, beriman atau cakupan beriman kepada malaikat. Alhamdulillah. Cakupan beriman kepada malaikat-malaikatnya, kita beriman adanya malaikat. Yang pertama, kita beriman adanya malaikat-malaikat. Kita yakin bahwasanya malaikat itu ada. Kita juga beriman malaikat itu mempunyai nama dan tugas-tugas. Ada malaikat-malaikat yang dikabarkan kepada kita, kita mengetahuinya dengan mempelajarinya. Ada malaikat-malaikat yang dikabarkan kepada kita memiliki nama-nama dan tugas-tugas. Dan ada malaikat yang dikabarkan oleh Nabi, oleh riwayat atau oleh dalil, tidak memiliki nama tapi memiliki tugas-tugas. Allah juga mengatakan di dalam surah Qaf, إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Ketika malaikat atau dua malaikat yang ada di sebelah kanan dan ada sebelah kiri, yang tugas mereka mencatat, jika kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka malaikat yang di sebelah kanan mencatatnya. Jika keburukan yang dilakukan oleh seorang hamba, maka malaikat yang di sebelah kiri mencatatnya. Ma yalfizu min qawlin, tidak ada terucap satu lafaz pun dari ucapan. Jazakallah. Illa ladaihi raqibun atid, melainkan atau kecuali ada malaikat-malaikat di sekitarnya, dekat dengannya, dan mengawasi selalu atas segala yang dia lakukan. Jadi kalau kita meyakini ada malaikat, kita juga meyakini ada malaikat yang bertugas mencatat kebaikan dan keburukan kita, yang nanti catatan itu akan dinampakkan kepada kita. Berarti lembaran-lembaran itu kita sendiri yang menulis, kita sendiri yang mengisinya. Malaikat hanya bertugas mencatat saja. Tidaklah malaikat itu mencatat kebaikan, sedangkan kebaikan itu tidak kita lakukan. Demikian juga keburukan, tidaklah malaikat mencatat
pada catatan kita, sedangkan keburukan itu tidak kita lakukan. Makanya tatkala diberikan catatan itu nanti di hari kiamat kepada sahibuha, kepada pemiliknya, Allah bertanya, adakah catatan itu keliru? Adakah malaikat mencatat kebaikan sedangkan engkau tidak melakukannya? Atau adakah malaikat terluput dari kebaikanmu? Engkau melakukan kebaikan sedangkan malaikat tidak mencatatnya? Adakah? Gak ada. Gak ada. Semuanya dicatat, mulai dari perkara keburukan yang paling terbesar, dosa yang paling terbesar, sampai kepada dosa-dosa kecil dicatat. Kita yang mengisi lembaran-lembaran itu. Namun terkadang kita melupakan perkara itu. Kapan kita teringat? Tatkala kita melihat catatan itu merah semua. Ya Allah. Lengkap catatan itu. Merah. Dosa-dosa yang kita lakukan semuanya dicatat dan semuanya kita mengakuinya. Menyesal. Penyesalan di waktu itu tiada guna. Ini hikmah yang besar di antara kita beriman kepada malaikat. Allah katakan di dalam surah Al-Infitar, "Kalla bal tukadzibuna bid-din wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin." Maka hibati fillah, perlu kita ketahui di yaumul qiyamah ada 3 golongan dalam kondisi menerima catatan. Golongan yang pertama, fa amma man utiya kitabahu biyamini. Ada orang-orang yang menerima catatan selama dia hidup, yang ditulis oleh malaikat-malaikat, yang malaikat itu ada di kiri kanannya, yang tidak satu dosa pun terluputkan dari catatan, dan tidak satu kebaikan pun yang terluputkan dari catatan. Kalaulah catatan-catatan itu isinya kebaikan, jatuh ke lembah dosa, naam, dia masih manusia. Tidak ada manusia yang luput dari dosa, tidak ada. Tidak ada. Apalagi begitu rahmatnya Allah. Malaikat ditugaskan oleh Allah mencatat kebaikan, dimulai dari niat. Dimulai dari niat. Berniat dicatat oleh malaikat.
kemudian dia menunaikan, melakukan apa yang dia niatkan, dilipat gandakan pahalanya. Dilipat gandakan. Ada pendosa ketika berniat belum dicatat. Tatkala melakukan apa yang dia niatkan, dicatat, dibalas. Itu pun satu balasan dosa. Rahmat Allah. Maka kalau kebaikan itu di dalam catatan itu kebaikan lebih banyak. Fa amma man utiya kitabahu biyamini, maka mereka akan menerima catatan itu dari sebelah kanan. Golongan yang kedua, wa amma man utiya kitabahu bishimali, dari sebelah kiri. Orang yang menerima catatan dari sebelah kiri adalah orang-orang yang menderita sengsara. Kondisi dia menerima catatan sesuai dengan catatan. Takkan berubah dan mustahil berubah. Diberikan kita dalam kondisi mana? Apakah ingin sebelah kanan atau sebelah kiri, atau bahkan lebih dahsyat sebelah belakang? Wara'a zahri, dari belakang. Bahkan dilemparkan begitu saja catatan itu, karena keburukan semuanya. Itu diberikan sesuai dengan catatan, kondisi apa yang ada dicatat oleh malaikat. Tidak mungkin catatan itu baik diberi dari sebelah kiri, tidak mungkin. Karena catatan itu buruk, maka diberikan dari sebelah kiri. Catatan itu baik, diberikan dari sebelah kanan. Maka hibati fillah, ketika terdetik di dalam hati kita ingin melakukan dosa, ketika syaitan membisikkan pada diri kita ingin melakukan dosa, ingat, malaikat mencatat. Yakin, beriman, malaikat mencatat. Dan catatan itu akan kita nampak, dinampakkan kepada kita, diberikan kepada kita. Ini yang paling terbesar dari cakupan iman kepada malaikat. Kemudian beriman kepada kitab-kitab. Ada namanya kitab-kitab, ada namanya suhuf. Suhuf Ibrahim wa Musa. Suhuf Nabi Ibrahim dan suhuf Nabi Musa. Ada kitab, dan semua ini wahyu. Baik itu kitab-kitab maupun suhuf-suhuf, itu wahyu. Namun kitab atau suhuf yang belum ada campur tangan manusia, kitab Taurat, Zabur, Injil, kemudian menyempurnakan dari 3 kitab ini
menyempurnakan semuanya adalah Al-Quran. Kita beriman itu. Dan kitab itu seperti Al-Quran, tidak ada satu huruf pun dimasukkan oleh Nabi selain dari ucapan Allah. Gak ada satu huruf pun. Makanya kata para ulama, di situ hikmah Nabi itu tidak pandai baca dan tulis. Bagaimana bisa menulis? Kalau dikatakan itu dari Muhammad, itu hanya karangan si Muhammad, dia tidak bisa menulis. Dia tidak bisa menulis. Makanya siapa yang menulis kitab tersebut, Al-Quran tersebut, ketika turun, Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk menulis. Dan sahabat menulis apa yang dibacakan oleh Nabi. Mungkin saja Nabi lupa. Tidak. Apalagi Nabi menyetorkan hafalannya setiap bulan Ramadan kepada Jibril. Setoran Nabi 30 juz. Jadi kalau ada mengatakan Al-Quran itu ada perubahan satu huruf, kafir, murtad jemaah. Kita beriman itu adalah kalamullah. Ucapan Allah. Al-Quran. Makanya, apakah Al-Quran itu makhluk? Al-Quran, kertasnya makhluk atau tidak? Makhluk. Kertasnya makhluk. Tapi tulisan di dalam kertasan itu kalamullah. Kalam tidak bisa dipisahkan dari zat. Kalam tidak bisa dipisahkan dari zat. Jibril hanya menyampaikan saja. Makanya kalau kita nanti membaca kitab Tauhid, di situ penulis membawakan sebuah pembahasan bagaimana takutnya malaikat ketika Allah berfirman, sampai malaikat itu pingsan. Malaikat itu tersungkur. Ketika Allah perintahkan ayat itu diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW melalui Jibril, ketika Allah menyampaikan kalamnya, malaikat-malaikat itu tersungkur pingsan karena takutnya, karena memuliakannya, karena mengagungkannya. Bagaimana dengan kita? Terkadang ada orang baca Al-Quran, kita terkadang tidak open.
sampai mereka tersungkur dan bahkan pingsan. Maka hibati fillah, Al-Quran itu luar biasa. Kita beriman itu. Apalagi kata disebutkan di dalam hadis Nabi SAW, Allah ketika seorang hamba menaiki syurga, masuk ke dalam syurga, kemudian menaik, dia ingin tahu di mana manzilahnya, di mana dia berada di surga yang mana. Syurga itu bertingkat-tingkat. Sebagian ulama mengatakan tingkatnya 100. Kata para ulama, tingkat 100 itu untuk para mujahid. Sebagian ulama mengatakan tingkat surga itu sebanyak ayat yang ada di dalam Al-Quran. 6.600 sekian. Makanya Ustadz Abu Qatadah kemarin ketika menyebutkan jumlah ayat, dia hanya mengambil besarnya 6.600. Adapun sekiannya itu khilaf di kalangan para ulama. Namun 600-nya, 6.600 itu lebih banyak mengambil para ulama. Adapun ada mengatakan 633, 32, 34, itu khilaf di kalangan para ulama. Begitulah jumlah tingkatan di dalam surga, dan kita ingin tahu di mana tingkatan kita. Nanti Rasulullah mengatakan, nanti kita dikatakan Iqra wartaqi. Allah, baca dan naik terus. Baca Al-Quran sebagaimana engkau membaca di dunia, dan naik terus, naik tingkatannya sesuai ayat yang engkau baca. Ketika salah seorang masyayikh ditanya, apa maksud dari hadis ini? Beliau memberikan motivasi kepada kita dengan hadis ini untuk menghafal Al-Quran. Karena tingkatan yang akan kita peroleh nanti di surga sesuai dengan banyaknya ayat per ayat yang kita hafal dari Al-Quran. Tanpa kita menafikan kita membacanya, tanpa menafikan mempelajari dan mengamalkannya, tanpa menafikan, agar kita mengkumpulkan semua pendapat-pendapat dari tafsir hadis ini, kita juga harus termotivasi dari hadis ini untuk menghafal. Bayangkan jemaah, kalau kita berhenti di ayat segitulah hafalan kita, begitulah kondisi atau tingkatan dari surga yang kita peroleh. Ketika kita membaca Al-Quran, coba bayangkan, itulah kita seolah-olah kita membaca diperintahkan Allah, baca dan terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Karena kedudukanmu, tingkatan syurga yang engkau dapat, yang engkau tempati sesuai dengan berhentinya engkau di dalam membacanya. Menghafal Al-Quran jamaah, ada yang Allah mudahkan bagi mereka. Naam, sebagian ulama tidaklah hadis ini harus bagi penghafal Al-Quran.
namun motivasi bagi kita untuk mengkumpulkan segala pendapat-pendapat ulama. Ana ta'jub, ana mendapatkan di sebuah cuplikan video seorang wanita yang sudah nenek-nenek 70 tahun hafal Quran. Subhanallah. Pernahkah kita di dalam doa-doa kita, ya Allah, mudahkan aku menghafal Al-Quran? Atau kita hanya mencukupkan saja sebatas membaca saja, tanpa berniat untuk lebih naik tingkatannya adalah menghafal Al-Quran? Demi Allah, ketika seseorang dimudahkan menghafal Al-Quran, dia akan merasakan nikmat yang luar biasa melebihi dunia ini. Dia akan merasakan itu melebihi dari dunia ini. Terlebih di dalam satu ayat yang dia hafal, dia tahu artinya, dia tahu maksudnya. Di dalam kesehari-harian dia baca ayat per ayat itu yang dia hafal, dia juga tahu artinya. Naik level lagi itu. Untuk mengetahui artinya, maksud ayat itu, naik level lagi. Ahibati fillah, surga Firdaus itu surga yang paling tertinggi, namun perlu mujahadah, perlu perjuangan. Perlu perjuangan jemaah. Makanya di antara penjelasan para ulama ketika Nabi SAW memerintahkan kepada kita, "Idza sa'altumuh fas'alul firdaus." Kalau kalian meminta syurga, mintalah syurga Firdaus. Kata di antara penjelasan para ulama, bisa saja dengan kita benar-benar meminta syurga Firdaus itu, Allah berikan karunia-Nya sehingga segala asbab yang menyebabkan dia bisa masuk ke syurga Firdaus Allah berikan. Tapi kalau sudah dia berpikir, ya Allah, kayaknya enggak mungkin anak syurga Firdaus, udahlah, habis itu. Jangan dulu fikirkan itu, pinta saja. Terkadang kita juga lupa dalam meminta kepada Allah syurga. Kita hanya fokus kepada dunia. Kita hanya lebih fokus kepada minta rezeki untuk kebutuhan kita dunia. Minta syurga terkadang seminggu sekali, terkadang 3 hari sekali. Itu pun karena teringat. Berarti antusias keinginan untuk masuk surga itu bagaimana coba? Kita tahu orang yang masuk ke dalam surga itu rahmat Allah, tidak sebanding dengan amalan kita. Tidak sebanding dengan amalan kita. Kita tahu kehendak Allah sajalah penduduk surga, penduduk neraka itu hanya hak
Allah. Kalau itu kita tahu itu hanya hak Allah semata, berarti lebih banyak, lebih benar-benar kita sering meminta kepada Allah agar kita termasuk penduduk syurga. Terkadang kita mengandalkan amalan kita, sehingga dengan mengandalkan amalan kita lupa meminta syurga kepada Allah, berdoa untuk dimasukkan ke dalam syurga. Padahal bisa saja amalan itu tidak sampai untuk masuk syurga sama kita. Bisa saja amalannya sedikit, amalannya ringan, namun dia senantiasa meminta syurga, meminta syurga, meminta terus di dalam sujudnya, di dalam doanya, tidak pernah dia lupakan meminta syurga kepada Allah. Bisa saja dengan itu Allah karuniakan, Allah buat dia, Allah berikan hidayah dan taufik sehingga dia melakukan amalan-amalan yang membawa dia ke dalam syurga. Maka hibati fillah, jadi berimannya kita kepada kitab-kitab. Wallahi kalau orang yang benar-benar beriman kepada kitab-kitab, dia akan senantiasa membacanya. Kenapa? Karena dia tahu itu adalah kalamullah. Ahibati fillah, ini saja dapat kami sampaikan. InsyaAllah pada pertemuan akan datang kita lanjutkan. Sebelum kita tutup, satu pertanyaan ada? Baik, kalau tidak ada, fadhal. Ahibati fillah, ada orang berlebih-lebihan di dalam berdoa. Ya Allah, masukkan aku ke dalam syurga, dan di dalam syurga itu ya Allah berikan aku buah-buahan, berikan aku minuman-minuman, berikan aku bidadari-bidadari. Ini berlebihan kata Nabi SAW. Kalau sudah minta syurga, semua dapat tuh. Gak perlu didetail apa minuman, apa minumannya, apa tempat minuman, bejana minuman, gak perlu. Gak perlu. Minta ke dalam syurga. Ahibati fillah, jadi kalau ingin meminta syurga, maka kata Nabi SAW, pintalah syurga Firdaus. Pintalah syurga Firdaus. Ustaz, tinggi kali Ustaz. Yang terakhir pun nggak apa-apa Ustaz. Yang apa ya? Yang paling bawah pun nggak apa-apa Ustaz. Apalagi katanya di emperan syurga pun nggak apa-apa Ustaz. Syurga mana ada emperannya? Ini orang subhanallah optimis. Apa namanya? Pesimis. Ini orang pesimis. Enggak apa-apa Ustaz, yang paling rendah pun Allah, kata Nabi SAW, syurga yang paling rendah itu adalah 50 kali lipat dari istana raja. Ada orang yang masuk surga terakhir. Subhanallah jemaah. Raja itu dikipas-kipas enggak itu? Ada enggak dayang-dayangnya? Minuman, makanan, tempat tidur 50 kali lipat dari itu. Itu yang paling rendah. Yang paling rendah. Enggak apa-apa Ustaz yang paling rendah. Ada yang lebih dahsyat lagi.
Makanya kalau kita meminta paling tertinggi, serius, jujur kita meminta, Allah ya jemaah, Nabi saja jemaah Nabi, ketika dia membaca ayat-ayat tentang syurga, di dalam itu dia membaca minta kepada Allah syurga. Dia berhenti membaca itu, kemudian dia mau meminta, berdoa, di waktu itu dia berdoa untuk syurga. Itu Nabi jemaah. Itu Nabi. Makanya para sahabat itu ketika berbicara, Nabi itu berbicara tentang syurga, mereka itu luar biasa semangatnya. Nah, makanya kata para ulama terakhirnya, ketika kita ada rasa futur, malas, kurang semangat dalam ibadah, baca nikmat-nikmat syurga. Baca itu. Ketika ada dominan untuk bermaksiat, baca siksaan-siksaan neraka. Ada seorang salaf, ketika ada syaitan untuk membisikkan melakukan dosa, dia ambil lilin, dia hidupkan, dia bakar tangannya. Api lilin itu dia bakar. Dia mengatakan, aduh, apa katanya? Hai tangan, ini masih api lilin, engkau tidak sanggup. Bagaimana dengan api neraka? Ingin bermaksiat kepada Allah? Tapi ketika kita merasa agak mungkin futur, mungkin kurang semangat dalam beramal, baca nikmat syurga itu bagaimana indahnya, itu akan kita membuat semangat. Ini saja, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.